Nah, tujuan etik, tujuan moralitas itu kalau di Sokrates ya ketemunya di kebahagiaan tadi. Nanti dalam berbagai dialognya Sokrates ini menguji banyak orang. Kesimpulannya Sokrates, ada orang yang menganggap kebahagiaan itu sama dengan kesenangan. Ada orang yang menganggap kebahagiaan itu sama dengan kehormatan. Ada pula yang menganggap kebahagiaan itu adalah kebijaksanaan. Nah, ini agak beda-beda pandangannya orang. Meskipun nanti setelah dikejar-kejar oleh Sokrates ya ketemunya justru yang hakiki itu yang wisdom. Orang yang bahagianya hanya karena kesenangan. Kesenangan itu kan rasa berbunga-bunga sesaat. Itu kemungkinan dirinya, jiwanya dikendalikan oleh nafsu. Jadi kalau bahasanya para filosof Muslim itu jiwanya jiwa bahimah. Bahimah itu binatang ternak. Binatang ternak itu kan enak hidupnya, makan disediakan, dia tinggal santai-santai, nanti kawin juga pasangannya disiapkan. Kemudian beranak pinak, kemudian nyaman hidupnya. Orang mengejar ini saja. Kalau di kepalamu isinya gimana saya kaya, gimana nanti punya rumah, punya mobil, punya anak, punya istri banyak. Anak banyak, punya istri. Iya. Punya istri, punya anak banyak. Ya kualik rek kamu. Jadi, nah, berarti apa? Kamu menganggap kebahagiaanmu hanya dari kesenangan. Jadi kamu tipe orang yang pertama ini. Jangan lupa ini durasi kebahagiaan yang paling singkat. Pleasure. Meskipun ya karena sangat nyata kelihatannya kamu sering terobsesi dengan ini. Enak nih, nah, itu kan barang enak itu kan kelihatan dan dekat. Kamu sering tertipu dengan pleasure ini, kesenangan yang sesaat. Ada yang versi 2. Versi 2 ini orang yang menganggap kehormatan sebagai sumbernya kebahagiaan. Kata Sokrates, ini orang yang dikendalikan oleh hasrat dan pengakuan orang. Jadi dia sangat peduli dengan komentarnya orang, pandangannya orang, pengakuannya orang terhadap dirinya. Kalau bahasanya para filosof Muslim, orang yang menganggap kehormatan level 2 ini sebagai sumber kebahagiaan itu jenis jiwanya adalah jenis sabu'iyah, sibak. Sabu'iyah itu kalau tadi binatang ternak, kalau sabu'iyah itu binatang buas. Binatang buas itu kan fokusnya mengalahkan yang lain. Agresif. Manifestasinya biasanya kalau kalian yang ada di pikiranmu gimana saya harus menang, ranking 1 semua harus di bawah saya, yang lain harus jatuh, saya yang harus naik, saya harus jadi yang paling unggul, yang nomor 1 mengalahkan semuanya. Ambisius. Ini berarti kalian menganggap kebahagiaanmu ada pada kehormatan, status, pengakuan. Nah ini ya sebenarnya tidak salah kalian punya cita-cita. Sebagaimana tadi tidak salah kalian mengejar kesenangan, terpenuhinya hasrat hidupmu. Tapi harus tahu batas. Kalau hanya mikir itu saja, fokus ke situ saja, ya kamu kehilangan banyak dalam hidupmu. Karena hidup isinya tidak hanya itu.
Kalau kamu hanya mengejar pengakuan orang saja, ada banyak sekali dimensi hidupmu yang lain yang akan terbengkalai. Padahal mungkin di situ juga terletak sumber-sumber kebahagiaanmu. Maka kalau bisa jangan menumpukan kebahagiaan pada pleasure and honor, pada kesenangan dan kehormatan. Tumpukan saja pada yang ketiga, wisdom. Nah, kalau ini yang natikoh, makhluk yang rasional, yang berakal. Jadi pada pengetahuan, kebijaksanaan. Bahagia kok tumpuannya kebijaksanaan, itu kamu akan total bahagiamu. Kenapa? Pleasure-nya dapat, kehormatannya dapat. Tadi saya sebut seneng-seneng itu ya harus tahu batasnya. Untuk tahu batasnya kamu harus bijaksana. Ambisi boleh tapi harus ngerti pasnya, batasnya. Untuk tahu batasnya kamu butuh wisdomnya. Maka puncaknya bahagia sebenarnya perlu kebijaksanaan, perlu wisdom. Nah, maka menurut Socrates ya, happiness itu orang itu ada kalanya fokus di pleasure, ada kalanya fokus di honor, tapi yang pas ya fokusnya di wisdom, kebijaksanaan. Baik. Terus menurut Socrates, rutenya kebahagiaan itu seperti apa? Nah, ini rute ke belakang ya. Jadi orang bahagia itu, ya kenapa tadi bukan kesenangan, bukan kehormatan, di situ dijelaskan lagi. Karena banyak loh orang itu yang terpenuhi semua kebutuhan binatang ternaknya tadi, yo kaya, yo anaknya banyak, yo pokoknya hidupnya makmur lah, tapi tidak bahagia. Gelisah, kesepian. Banyak juga yang terhormat, status sosialnya tinggi, dihormati, tapi dia tidak tenang hidupnya, khawatir, was-was, tidak nyaman. Jadi pasti bukan dua itu. Rute yang cocok apa? Rute yang saya gambar itu. Bahagia itu terjadi ketika jiwa kita berada dalam kondisi terbaik. Itu yang disebut perfection of soul. Nah, untuk membuat jiwa kita berada dalam kondisi terbaik, kita perlu jadi orang baik. Perilaku kita harus perilaku yang bermoral. Untuk tahu perilaku moral yang pas untuk diri kita, kita perlu kebijaksanaan atau wisdom. Jadi ini konsep kebahagiaannya Socrates. Diawali dari perfection of souls, kemudian perfection of soul ini adalah buah dari kebajikan moral. Dan kebajikan moral itu kuncinya wisdom. Wisdom itu sumbernya adalah pengetahuan. Maka orang yang tidak mau belajar, tidak mau nambah wawasan, sulit bahagia. Kenapa ya? Karena dia tidak akan sampai pada wisdom. Nanti banyak keputusan yang meleset, tidak cocok, tidak sesuai. Karena mungkin pengetahuannya kurang. Kalau keputusannya meleset, perbuatannya juga pasti tidak sesuai, tidak cocok. Kondisi jiwanya tidak optimal, makanya dia tidak bahagia. Jadi rumusnya kebahagiaan dari Socrates itu ya kuncinya wisdom yang dimanifestasikan lewat perbuatan baik, yang itu nanti membuahkan perfection of soul. Jiwa kita yang jadi utama, optimal,
Jadi kita itu, jiwa kita itu dayanya luar biasa. Untuk bisa optimal dia harus kita wujudkan melalui perbuatan-perbuatan baik yang sumbernya wisdom, yang wisdom sumbernya pengetahuan. Nanti boleh dicoba. Coba kamu cek dirimu sejauh mana pengetahuanmu berefek pada perbuatanmu dan perbuatanmu membuat nyaman batinmu. Semakin tinggi pengetahuan, semakin puas rasa batinmu. Nah, ini bahagia yang lebih hakiki dibandingkan bahagia kesenangan-kesenangan sementara, kehormatan, pengakuan. Kalau kalian mengalami perfection of soul ini, komentar-komentarnya orang, kritiknya haters, itu tidak terlalu penting lagi. Kita sudah nyaman, puas dengan diri kita. Kenapa kok kita sering gelisah? Itu karena biasanya kita belum puas dengan diri kita, maka kita mencari keluar kemana-mana. Akhirnya hanya gelisah. Makanya kan kadang banyak cerita-cerita ini orangnya terkenal, kaya raya, sering main film, banyak main drama, kok tiba-tiba bunuh diri misalnya. Itu dia gelisah. Dalam dirinya tidak mengalami tadi perfection of soul. Nah, ini argumennya Socrates ini mungkin menarik kalau teman-teman ditanya orang, kenapa sih kita harus berbuat baik? Jadi selama ini mungkin kita menganggap berbuat baik itu manfaat untuk orang lain. Amal soleh itu menguntungkan orang lain. Kalau pakai teorinya Socrates ini enggak. Perbuatan baik kita itu menguntungkan kita sendiri. Karena disitulah terjadi perfection of soul. Kondisi jiwa kita jadi optimal. Akhirnya kita nyaman, kita tenang, tidak gelisah lagi. Itulah mengapa ada quotes yang mungkin agak berat dari Socrates. Lebih baik menderita ketidakadilan daripada kita yang melakukannya. Ini memahami ini harus hati-hati. Jadi maksudnya bukan berarti kalau kita ditidakadili diam saja. Tapi seandainya harus milih, kita yang dizolimi orang ataukah kita yang menzolimi orang, pastinya jangan dua-duanya. Tapi kalau harus milih, pilihlah biarlah aku saja yang dizolimi, jangan aku yang zolim. Kenapa? Karena kalau aku yang zolim, itu sebenarnya yang rusak diriku sendiri. Kalau aku yang menyusahkan orang, itu kita tidak sadar sedang meruntuhkan tadi jiwa kita sendiri, mengacaukan jiwa kita sendiri. Jadi memang jangan dua-duanya. Kalau dalam Islam itu kan unsur akhoka dzoliman au madzluman. Bantulah saudaramu baik dalam kondisi zolim atau madzlum. Karena dua-duanya ini kondisi tidak adil. Tapi seandainya harus milih, kalau versi quote-nya Socrates ini kalau harus milih kalian harus milih, biarlah tidak apa-apa orang jahat padaku, asal jangan aku yang jahat padanya. Karena kalau aku yang jahat padanya, bukan urusan dia tersakiti, tapi urusan jiwaku ini yang rusak. Ada kotoran sekarang, ada kegelapan yang masuk dalam diriku. Makanya di beberapa kesempatan kan sering saya sampaikan, jangan sampai buruknya orang lain menjadi awal buruknya diri kita. Orang lain misuh-misuh, maki-maki pada kita, itu jangan jadikan ini terus, dia maki-maki saya Pak, saya harus balas maki-maki. Mungkin kamu puas karena sekarang skornya seri 1-1. Tapi ada ruginya. Ruginya apa? Dia mungkin jiwanya sudah keruh sejak tadi. Kamu yang awalnya jernih sekarang jadi ikut keruh. Kamu kalah sebenarnya. Seolah-olah 1-1 tapi itu 2-1.
Kamu kegulan 2 kali. Kamu kegulan ketika dia maki-maki kamu dan kamu marah. Dan sekarang kamu ikut balas maki-maki dia. Itu gol kedua. Kalau dia sih memang awalnya sudah gelap, ya tetap gelap. Kamu yang awalnya terang sekarang jadi gelap. Kamu yang kalah. Maka kata Sokrates, lebih baik menderita ketidakadilan daripada melakukannya. Ya kalau mungkin memang jangan ada saling tidak adil. Tapi kalau harus milih, ya tidak apa-apalah. Daripada saya ikut kotor karena menzolimi orang, biarlah orang menzolimi aku. Ini dengan argumen ini semoga teman-teman bisa menangkap maksudnya. Karena kadang-kadang kalau di medsos itu kan menangkapnya, wah itu tidak boleh tidak adil itu. Ya cuma ini konteksnya pilihan. Kalau harus milih antara ditidakadili atau mentidakadili, ya mending kamu milih ditidakadili. Pertimbangannya apa? Jiwamu yang harus sehat. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Kebajikan itu nanti, atau virtu kalau bahasa Inggrisnya, menurut Sokrates, apa sih kebajikan itu? Kebajikan itu adalah kebijaksanaan. Nah, jangan lupa wisdom. Ternyata perbuatan baik itu perbuatan yang bijaksana. Untuk bertindak secara efektif atau tepat dalam situasi tertentu, berdasarkan pengetahuan tertentu. Jadi kalau kalian tanya, Pak ini perbuatan baik apa buruk? Coba dicek itu ada dasar pengetahuannya enggak? Ada dasar ilmunya atau tidak? Kemudian pas atau tidak situasinya? Efektif atau tidak? Kalau pakai bahasa epistemologi, dasar pengetahuan itu namanya know that. Kesesuaian dalam pelaksanaan, kecocokan dalam pelaksanaan itu namanya know how. Jadi baik itu know that dan know how. Know that itu tahu apa, know how itu tahu bagaimana. Jadi know that saya tahu bahwa Allah itu satu-satunya, tauhid. Nah, know how itu saya tahu bagaimana caranya menomorsatukan Allah secara pas, secara tepat. Inilah baik namanya. Jujur itu baik. Dalam posisi situasiku saat ini, cara jujur yang pas itu begini. Nah, itu namanya know how. Itulah yang disebut bijaksana. Makanya kalau ada pernyataan kebenaran itu belum cukup, kita perlu sampai pada kebijaksanaan. Kebenaran itu know that. Kebijaksanaan itu know how. Jadi saya ngerti Pak, yang benar ini. Nah, know how-nya lah, terus kamu melaksanakannya bagaimana? Kamu menjalankannya bagaimana? Kebenaran itu know how. Ada banyak kebenaran yang kalau dijalankan tanpa kamu pertimbangkan situasi, dia bisa berubah jadi keburukan. Berarti kamu tidak bijaksana, tidak pinter know how-nya. Jadi ya karena hidup itu kan nggak sesimpel di teorinya, kadang situasinya kompleks sudah. Ada temenmu dandan berjam-jam terus, aku cantik enggak? Oh itu kan pertanyaan menjebak itu. Ini mau jujur apa mau? Oh, itu kan kamu harus ngerti know how-nya. Jadi makanya yuk kamu jawab saja, yo perlu jawaban kebenaran atau kebijaksanaan. Nah, karena ini isinya bisa beda antara know that dan know how tadi. Jadi justru kebajikan itu yang mix dua-duanya. Mix itu berarti ya kebenarannya tidak boleh ditinggal, tapi
diaplikasikan secara tepat, yaitu know-how-nya. Nah, selanjutnya Socrates menjelaskan ada 4 cardinal virtues. Ini nanti dilanjutkan juga oleh muridnya Plato. Kebajikan yang paling utama. Semua kebaikan yang lain sumbernya 4 ini. Yang pertama berani, keberanian. Yang kedua kesederhanaan atau moderasi. Moderasi itu maksudnya pas, tidak kurang, tidak lebih, tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Yang ketiga kebijaksanaan, wisdom tadi. Dan yang keempat keadilan. Kebaikan apapun, kebenaran apapun, sumbernya 4 ini. Keberanian. Keberanian itu jangan dikira sepele. Kalian yang ngaku pemberani, apa benar kalian pemberani? Wong banyak kebenaran yang kalian tahu, menghidupkannya kalian males. Itu namanya ndak berani. Saya tahu kok Pak, sedekah itu sesuatu yang benar. Cuma kamu kan ndak berani mulai. Eman-eman nanti lah Pak kalau sudah kaya lah Pak. Nanti kalau sudah kaya nanti kamu nawar terus. Ini namanya kamu kekurangan sikap berani. Saya tahu kok Pak, sholat malam itu utama dia. Lah kok kamu tidak sholat? Nanti lah Pak, ini masih. Nah, itu berarti apa? Kamu kurang berani. Jangan dikira keberanian itu simple. Justru kebaikan tidak akan lahir kalau tidak ada keberanian. Yang kedua moderasi. Moderasi itu maksudnya pas, tidak kurang, tidak lebih. Kalau memang perlunya 10 ya 10, tidak kurang, tidak lebih. Kayak makan tadi ya, 1 piring cukup ya jangan 2 piring. Jangan setengah piring, nanti kamu kurang. Cukupnya 1 piring. Nah ini namanya moderat. Tidak berlebihan. Nah, makanya sekarang kan banyak itu proyek-proyek moderasi beragama. Yang bahasa Arabnya wasatiyah. Wasatiyah itu kan tengah-tengah. Tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan. Tidak kekurangan, tidak berlebihan. Tidak ifrat, tidak tafrit. Ini sumbernya kebaikan. Yang kurang dan yang lebih berarti tidak baik. Jadi, berlebihan tidak baik. Makan berlebihan tidak baik. Makan kekurangan tidak baik. Tidur berlebihan jelek. Kurang tidur juga jelek. Tidur yang pas saja. Pas ngantuk tidur. Kalau saya ngantuk terus Pak, ya tidur terus. Itu jenenge males. Jadi ini teori moderasi. Sumbernya kebajikan. Yang ketiga kebijaksanaan. Tadi sudah banyak dijelaskan. Dan yang keempat keadilan. Tentu saja semua yang baik pasti adil. Yang buruk pasti tidak adil. Boleh kalian cari contoh sebanyak mungkin. Bahkan 4 itu kalau harus diperas hanya 1, ya satu-satunya prinsip kebajikan keadilan. Makanya keadilan itu ya banyak filosof yang membahasnya secara khusus. Jadi kebajikan moral versi Socrates yang kardinal ya 4 ini. Kardinal berarti yang paling utama. Keberanian, moderasi kadang diterjemahkan kesederhanaan, kemudian kebijaksanaan dan keadilan.